Puji Tuhan, pagi hari ini kita ketemu kembali di dalam acara New Spirit. Nah, Bapak Ibu, dalam rangka kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini saya melanjutkan kisah tentang perjalanan ke Emmaus, di mana mereka akhirnya ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, saya bacakan di dalam Lukas 24 ayat yang ke-22 sampai seterusnya. Berkata demikian, "Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat." Sepenggal cerita ini merupakan satu perbincangan antara dua murid yang sedang berjalan menuju Emmaus, dan sebenarnya mereka sedang berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak mengerti. Dan di dalam perbincangan itu mereka masih menyimpan sebuah keraguan yang sangat dalam, apakah Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati atau tidak. Nah, saudaraku, akhirnya di dalam perjalanan itu Tuhan Yesus menegur mereka. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-25, "Lalu ia berkata kepada mereka, 'Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?'" Saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan, "Hai kamu orang bodoh." Ternyata saudaraku, kedua murid ini yang tidak mengerti firman Tuhan dikategorikan adalah orang bodoh. Dan saudaraku, akhirnya Tuhan Yesus menjelaskan, ya, di dalam ayat yang ke-27, "Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi." Tuhan Yesus perlu menjelaskan bahwa memang Mesias harus mati dan akhirnya bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus perlu menjelaskan dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tentunya ini penjelasan yang cukup panjang. Nah, saudaraku, mengapa Yesus perlu menjelaskan? Karena menurut Tuhan Yesus, berita ini sangat penting dan dijelaskan sampai sedetil-detilnya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena itu melalui peristiwa ini saya kepingin memberikan semangat kepada kita semua. Saudara dan saya harus banyak mendengar firman Tuhan. Amin. Kita harus mengerti firman Tuhan. Saudaraku, jangan kita berkata, "Pak Iwan, saya sudah banyak mendengar firman Tuhan. Setiap hari saya mendengarkan khotbah-khotbah, atau saya sudah mengerti cerita-cerita firman Tuhan." Saudaraku, bukan banyaknya yang kita pahami, yang Tuhan inginkan, tetapi saudaraku, dari hal-hal yang kita baca itu, apakah kita sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan? Nah, saudaraku, saya cukup tertarik di dalam ayat yang ke 30 sampai 31 berkata demikian, "Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka." 31 berkata demikian, "Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka." Kata-kata ini sangat, saudaraku, luar biasa. Dikatakan ketika itu terbukalah mata mereka. Saudaraku, sampai tahap inilah yang saya rindukan. Saudara dan saya sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan. Terbuka mata rohani kita, dan mereka pun mengenal Dia. Saudaraku, ketika kita membaca firman Tuhan,
kita mengerti, kita merenungkannya, saya percaya kalau Tuhan menyingkapkan, maka kita akan semakin mengenal Dia. Ini yang saudaraku sungguh-sungguh penting dalam kehidupan kita. Banyak orang, saudaraku, secara intelektual mengerti firman Tuhan, banyak mengerti firman Tuhan, bahkan mungkin bisa mengajar firman Tuhan, tetapi tidak pernah mengenal Dia, mengenal Tuhan Yesus. Rupanya, saudaraku, yang dibutuhkan adalah pengalaman pribadi. Ketika saudara membaca firman Tuhan, kita disingkapkan sehingga kita semakin terbuka, kita mengerti, oh ternyata Tuhan Yesus seperti ini, oh ternyata firman Tuhan seperti ini. Dan saudaraku, semakin kita dalam mengerti Tuhan Yesus, semakin kita dalam mengerti firman Tuhan, saya percaya perubahan-perubahan akan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh dua murid ini. Apa perubahannya? Saudaraku, di dalam ayat yang ke-30 3-35 berkata demikian. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Saudaraku, ketika rahasia firman itu disingkapkan, kedua murid ini langsung bangun dan kembali ke Yerusalem. Padahal perjalanan mereka cukup jauh. Mereka tidak peduli kelelahan mereka, karena di dalam hati mereka ada berkobar-kobar. Mereka ingin menceritakan pengalamannya ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan mereka langsung ke Yerusalem. Tiba di sana, mereka langsung menceritakan kepada ke-11 murid. Yang pada waktu itu ke-11 murid ini loyo, mereka ragu-ragu, mereka tidak mengerti. Tetapi dua orang yang berjalan menuju Emmaus ini, yang sudah ketemu dengan Tuhan Yesus dan mata rohani mereka dibukakan rahasia firman Tuhan, kedua orang ini menceritakan, memberikan semangat yang baru kepada ke-11 murid itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kalau kita disingkapkan rahasia firman Tuhan, hidup kita akan berubah, kita akan bergelora, kita akan menceritakan firman Tuhan yang hidup itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kita akan membangkitkan semangat orang yang lemah. Kita akan, saudaraku, memberikan dorongan kepada orang-orang yang punya masalah. Kita akan berusaha untuk menghibur, menguatkan orang-orang yang kita jumpai. Karena apa? Dari hati kita ada firman Tuhan yang disingkapkan. Dan saya percaya, saudaraku, itulah yang akan membuat kehidupan kita penuh dengan sukacita, penuh dengan gairah, penuh dengan semangat. Karena apa? Rahasia firman itu disingkapkan, dibukakan di dalam kehidupan kita. Karena itu, saudaraku, tidak cukup kita hanya sekedar membaca firman Tuhan, tidak cukup kita sekedar merenungkan. Saya rindukan, saya mendorong kita semua, mintalah kepada Tuhan, singkapkan rahasia firman-Mu Tuhan, supaya setiap kita mengalami perubahan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah cerita tentang dua murid yang berjalan menuju Emmaus dan ketemu dengan Tuhan Yesus, disingkapkan rahasia firman Tuhan ini juga menjadi pengalaman kita semua. Ini yang menjadi doa saya untuk jemaat-jemaat yang ada di GIA Panglima Sudirman, supaya saudara betul-betul mengalami firman Tuhan, disingkapkan rahasia firman Tuhan. Dan saya percaya ini akan memberikan dampak yang luar biasa, baik kepada saudara dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dan juga kepada jemaat-jemaat yang lain. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur biarlah pagi hari ini firman Tuhan akan betul-betul menguatkan kami, memberikan semangat kepada kami kembali untuk kami suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahkan sampai tahap kami disingkapkan rahasia firman Tuhan. Hamba-Mu percaya kalau ini terjadi dalam kehidupan jemaat, maka jemaat akan berubah, jemaat akan penuh dengan semangat, dan jemaat akan
berani bersaksi kepada banyak orang, dan terjadi sebuah terobosan rohani yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Hamba percaya Roh Kudus akan bekerja, dan Roh Kudus akan menyingkapkan rahasia-rahasia firman kepada kami semua. Kami bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, biarlah semangat kebangkitan Kristus kita barengi dengan semangat membaca firman Tuhan. Dan saya percaya kalau kita semangat membaca firman Tuhan, rahasianya akan disingkapkan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.